seperti yang dikatakan terima kasih. Makanya kalau kita jangan hanya nerima aja tapi harus bisa mengasih. Keuntungan dari kita berdonor itu anggaplah kita 61 hari atau 2 bulan atau 3 bulan kita periksa ke lab. Iya betul. Jadi cek kalau kesehatan cek kesehatan ke lab yang mungkin itu ada fee-nya kan gitu. Iya, betul. Sekian ratus gitu lah. Kalau dengan kita berdonor secara rutin, tidak langsung kita sudah bisa memeriksa kesehatan diri kita. Dan itu gratis ya. Dan itu gratis gitu kan. Yes, Alhamdulillah dengan seringnya berdonor darah, migren saya mulai berkurang. Gitu. Migrennya mulai berkurang lah ya. Ya, di Japri PMI Solo jagongan penting bareng PMI. Nah, ini ada yang luar biasa. Kali ini bintang tamu saya atau narasumber saya ini jauh-jauh datang dari Jakarta. Kalau dari Bandung. Oh, dari Bandung. Maaf. Dari Bandung. Nah, kalau teman-teman sahabat PMI semuanya pernah baca-baca berita atau mungkin scroll Instagram PMI, ada yang namanya Gus Ontel yang nyepeda dari Bandung sampai ke Solo. Dan sekarang beliau hadir lagi di sini buat kasih semangat di kita semua. Oke, selamat sore. Ini biar akrab panggilnya Gus Ontel aja kali. Oh, iya. Oke, boleh. Tapi nama aslinya siapa sih Gus? Kalau boleh tahu nih. Nama saya asli ya. Agus Hadikarta. Bapak Agus Hadikarta. Pakai K-nya Koswara gitu. K-nya Koswara. Iya. Oke, tapi biasa dipanggil dengan Gus Ontel Ya, karena Gus hobi Ontel. bersepeda nih ya. Hobi sih enggak. Saya termasuk sebetulnya bukan termasuk pesepeda. Tapi saya suka bersepeda. suka bersepeda. Ya, maksudnya Oke. gini, kalau pesepeda itu kesehariannya Naik bersepeda sepeda, terus. iya. Kalau saya kadang-kadang tadi juga ditanya sama Mas Dedi, gimana kegiatan? Kadang-kadang saya bilang sebulan juga saya tidak bersepeda. Tidak bersepeda. Iya. Luar biasa, tapi semangatnya nyepeda dari Bandung sampai Solo itu loh yang luar biasa. Nah, itu kan sudah 2 tahun lalu ya, memperingati HUT PMI 2 tahun yang lalu. Ya, 1,5 tahun, 2 tahun ya. Tahun 2020 ya, September 2020. Ya. Nah, ini dalam rangka apa nih Gus datang ke Solo nih? Kebetulan saya juga pernah ngobrol waktu itu, saya ingin lagi ke Solo, tapi sampai sekarang saya belum dikasih undangannya untuk datang ke Solo nih. Gimana sih? Kok nggak diundang-undang ya kan? Kan katanya tadi tempo hari waktu saya kesini nanti dikasih undangan, jadi start lagi dari Bandung atau dari Solo menuju ke PMI yang lain. Jawa Timur. Oh, Jawa gitu. Timur. Oke. Tapi ini kesini dalam rangka apa nih? Kalau kesini sekarang ya alhamdulillah, jadi Allah udah izinkan saya bisa ke Solo lagi sekalian. Memang saya udah niat ingin datang lagi ke Solo ini. Saya juga kebetulan anak saya yang di Wara, jadi wanita angkatan udara itu ikut secapa. Oh, ikut secapa. Dan insya Allah besok ada pelantikan. Amin, jadi saya menghadiri pelantikannya. Pelantikan anaknya luar biasa sekali. Nah, ini kesininya apakah ngontel lagi atau gimana nih Gus? Maunya gitu. Oh, maunya gitu. Maunya gitu. Maunya gitu. Iya, tapi karena nggak dapat izin gitu ya. Nuh. Jadi saat ini nggak dapat izin. Kalau kemarin diizinkan itu malah. Kalau dapat izin sih maunya kesini lagi naik sepeda ya Gus ya. Naik sepeda. Bahkan bulan depan ini Juli juga ada kegiatan sepeda federal. Sepeda federal. Ya, di Salatiga. Oke, di Salatiga. Wah, luar biasa nih. Berarti rekan sepedanya Gus Ontel ini ada di mana-mana dong, Gus? Insya Allah ada. Insya Allah ya. Oke. Nah, sekarang kesibukannya apa sih, Gus, kalau boleh tahu? Nah, sekarang sementara ini alhamdulillah karena tadi anak saya sekolah. Jadi cucu ya tanggung jawab saya. Oh. Jadi antar jemput cucu. Antar jemput cucu. Nemenin cucu ya, berarti ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita flashback ke 2 tahun yang lalu, Gus Ontel bersepeda dari Bandung ke Solo itu untuk memperingati Hari Donor Darah juga ya. Dalam rangka Hari HUT PMI, tapi dalam rangka mengajak masyarakat Indonesia untuk gemar donor darah. Nah, saya boleh tahu nggak sih Gus, sampai saat ini Gus Ontel itu sudah donor berapa kali?
Sampai saat ini kalau yang tertulis baru 128. Baru kok 128 sih Gus, ya Allah. Baru 128. Terbukti donor darah bikin awet muda ya. Awet muda, alhamdulillah. Bikin awet muda. 128. Itu yang tertulis, itu yang tertulis. Yang nggak tertulis kalau nggak salah 130 lah gitu. Totalnya jadi 130 ya, kalau misalkan mungkin juga lebih, tapi yang mungkin juga lebih. Karena ada yang kita kan kartu hilang atau apa kan dulu kan belum datanya belum nasional belum, ya. Oke. 128. Saya ngebayang itu donor dari usia berapa Gus kalau boleh tahu? Kalau usia sesuai dengan ketentuan kan, sesuai jadi dengan usia 17 tahun. Dari 17 tahun 17. Sampai saat ini usianya maaf? Insya Allah baru 26. Oh, usianya baru 26. 26 plusnya berapa? Oke, sudah donor 128 kali. Dan itu apakah hanya di PMI Bandung saja atau di mana Gus? Saya kemarin waktu saya perjalanan dari Bandung ke Solo tuh ingin berdonor sebetulnya maksudnya di daerah Jawa Tengah, tapi nggak bisa. Karena? Ya nggak tahu, katanya mungkin kita terlalu capek lah. Bisa jadi sih ya. Sampai saya udah 4 hari di sini juga belum bisa juga, jadi bingung gitu. Padahal di sini untuk Jawa Tengah hebat buat penghargaannya untuk para pendonor. Saya salut gitu ya. Salut, oke. Iya, karena ada undian yang bukan karena kita gerak jalan donor darah, tidak, tapi setiap yang donor kalau langsung dikasih gift ya. Ada game itu buat. Sampai hadiahnya kemarin saya lihat dapatnya tuh motor gitu. Saya bilang luar biasa. Itu di daerah Jawa Tengah itu. Di daerah Jawa Tengah ya. Berarti selama ini donornya masih di Bandung aja? Enggak, saya kemarin di Jogja, di Semarang, di Tangerang, terus di Jakarta, Sukabumi enggak, di Sumedang. Ya. Udah donor di 5 kota. Sama di Irian. Ke Iriannya juga naik sepeda Gus? Waktu itu belum bersepeda. Bersepeda. Sudah sampai Irian, donor darah sampai Irian ya, luar biasa. Itu dalam rangka apa waktu ke Irian itu? Waktu itu alhamdulillah diterima jadi pegawai di dinas. Jadi di perhubungan, jadi belum ada dinas ya. Masih di perhubungan. Di perhubungan itu tahun SK saya tahun 80, saya ke Irian itu 81 dan donor darah di sana ya. Iya. Dan biasa. Sempat saya bantu teman-teman yang waktu itu di Irian pernah ada kegiatan di suatu organisasi. Nah, kebetulan di teman ini ada yang musibah dan harus memerlukan darah. Ya alhamdulillah dengan apa yang kemampuannya saya miliki ya saya cari. Bahkan saya pernah helm tuh bentok kena belakang mobil gitu. Truk. Helmnya kepentok mobil. Iya, untungnya alhamdulillah pakai helm. Seperti itulah kita perjuangan demi teman-teman yang demi teman-teman. Oke, demi membantu sesama sampai betul. Rela kejedot ya. Karena nggak sadar itu. Karena nggak sadar. Oke, luar biasa, sudah donor berarti di 6 kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga sampai ke Irian ya Gus ya berarti. Irian, nah, ini kan anak muda zaman sekarang ini tuh empatinya tuh agak kurang, terutama kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan darah nih Gus. Nah, menurut Gus Ondra sendiri gimana nih? Apakah Gus Ondra juga menemui fenomena-fenomena itu atau gimana? Ya memang hal itu ada. Apalagi jadi memang tidak hanya anak muda tapi ya hampir semua kalangan ya. Jadi saya di waktu kemarin aja waktu saya berjalan dalam ada COVID itu banyak teman-teman kita pendonor yang tidak donor gitu. Karena ya mungkin ketakutan. Iya, karena waktu itu jangan COVID terlalu dekat lah segala macam itu mereka alhamdulillah. Tapi setelah saya berjalan dan saya juga baca yang dari ketua PMI pusat mengatakan boleh, dan ini fotonya saya serahkan. Alhamdulillah sejak itu mereka akan memulai lagi kembali untuk mau berdonor. Saya bilang hanya memang waktu donornya tidak seperti yang kemarin sebelum COVID. Jadi dulu mas cuma 1 lembar, sekarang 2 lembar. Dan nanti kita pas di dokter juga ditanyakan lagi hal itu gitu.
Lebih banyak yang ditanyakan, lebih detail yang ditanyakan ya Gus ya. Oke. Nah, ini kan tadi Gus Sunda bilang kalau donor itu dimulai sejak usia 17 tahun, ya kan? Itu boleh nggak sih Gus kasih tahu dong tipsnya buat anak-anak muda nih biar empatinya tuh meningkat gitu loh, mau sadar untuk membantu sesama gitu. Ya. Jangan dulu ke membantu ya. Sekarang keuntungan yang saya rasakan ini, keuntungan dari kita berdonor itu, anggaplah kita 61 hari atau 2 bulan atau 3 bulan kita periksa ke lab. Iya betul. Jadi cek kalau kesehatan cek kesehatan ke lab yang mungkin itu ada fee-nya kan gitu. Iya, betul. Sekian ratus gitu lah. Kalau dengan kita berdonor secara rutin, tidak langsung kita sudah bisa memeriksa kesehatan diri kita. Dan itu gratis ya. Dan itu gratis gitu kan. Bahkan dapat oleh-oleh lah. Iya, dapat oleh-oleh. Dapat oleh-oleh. Dapat nutrisi buat mengembalikan darahnya gitu lagi. Nah, di samping itu akhirnya buat tubuh kita juga kan akan kembali lebih baik lagi karena sirkulasi darahnya kita berputar. Kalau nggak salah saya baca itu selama 2 bulan ya. Iya, 60 hari. 60 hari itu pergantian darah itu. Dan di situ lagi kalau saya tahu juga jantung kita akan mudah. Maksudnya mudah tuh. Betul. Kalau kemarin mungkin 5 kilo, sekarang diambil sedikit, ya tinggal 4 kilo. Itu kan mungkin mutiara yang ada di dalamnya lebih mudah kita bersihkan seperti itu. Insya Allah. Iya betul, mengurangi penyakit resiko penyakit jantung juga ya Gus ya. Penyakit jantung gitu. Mudah-mudahan saya sih mengajak kepada, saya yakinlah teman-teman kita generasi sekarang ini akan lebih memahami. Betul. Karena kita tidak usah dengan biaya yang begitu besar. Betul. Ingin membantu kepada sesama. Tapi syukurlah apa yang ada pada diri kita yang diterima oleh Allah Subhanahu itu berbentuk darah. Betul. Minimal itu aja. Nah, jadi di samping kita juga tadi lab gratis, kita sehat. Nah, kesananya kita ibadah, bisa sama membantu. Betul Yakinlah. Sekali. Karena teman-teman kita, adik-adik saya atau cucu mungkin ya, itu lebih banyak mengetahui tentang pentingnya manfaat berdonor itu. Saya yakin itu daripada saya gitu. Jadi tahu-tahunya kesini gitu. Dan terbukti awet muda nih. Gus Sunda aja masih terlihat semangat banget nih ya kan. Terus Gus Sunda itu kan waktu itu 2 tahun yang lalu atau mungkin banyak kegiatan bersepeda itu dalam rangka mensosialisasikan donor darah. Iya kan. Itu kenapa sih kok bisa konsisten untuk melakukan itu? Mungkin ada niat apa gitu? Jadi ya di sisa usia saya ini itu apa yang saya bisa lakukan kepada saudara-saudara, tapi intinya bukan ke PMI lah, intinya kepada saudara-saudara saya yang memerlukan, yang dikelola oleh PMI kan gitu ya. Iya betul. Jadi bukan PMI sih akan memberikan apa yang diterima kan gitu. Betul. Nah untuk itu ya kita dukunglah kebutuhan itu. Jadi ingat kita pasti setiap manusia itu membutuhkan darah. Betul. Nah dengan itu saya memang bersosialisasi sejak dulu lah. Setelah saya tahu waktu itu di usia 60 katanya harus 6 bulan. Nah akhirnya apa sih yang saya bisa lakukan? Nah akhirnya saya bilang ke PMI di Bandung, saya akan bergoes kalau bisa ya keliling Jawa Barat sampai ke Indonesia lah gitu ya. Nah waktu itu akhirnya disetujui dan saya punya rencana seperti yang ada di sepeda saya, judulnya Jadilah Pendonor Darah Sukarela sebagai Gaya Hidup Sehat. Sebagai gaya hidup sehat. Ya. Oke. Karena kenapa saya tulis sebagai gaya hidup sehat? Kan nggak ada yang pendonor kalau bisa donor kalau tidak sehat, gitu. Betul sih. Syarat utama donor kan harus sehat. Iya, kan betul. Tensinya, HB-nya segala macam gitu kan. Dan tidak kurang tidur gitu kan. Betul. Kalau kita rutin donor darah berarti kita sehat dong, pasti ya sehat, kan. ya. Gaya hidupnya juga pasti sehat kan. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih Gus batasan, misalkan tadi kan Gus bilang usianya masih 26 nih, ya kan? Ada nggak pernah terfikirkan
ya udah saya akan berhenti sosialisasi di usia sekian gitu, atau mungkin berhenti donor darah di usia sekian gitu? Insya Allah saya untuk bersosialisasi bersepeda ini, walaupun bersepeda atau kaos saya dituliskan dengan ajakan itu, selama saya masih diberikan kenikmatan oleh Allah, saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Jadi insya Allah saya tidak ada batasan, tidak ada batasan. Selama itu nikmat yang ada di diri saya coba berbagi lah. Kan yang lain mau sampai harta apa habis gitu ya. Tapi kalau darah tidak pernah habis ya Gus. Ya, tidak pernah habis, dan saya memang tidak hanya donor darah aja. Saya kemarin untuk ada kegiatan sosial saya yang lain, yaitu ikut membangun rumah yatim. Rumah yatim, wah luar biasa. Di mana? Di Bandung di juga? Di Bandung. Setelah dari sini kalau salah. Oh, setelah dari sini, berarti 2 tahun yang lalu itu. Tapi padahal saya sengaja, saya bilang saya korbankan sepeda saya. Ada sepeda 2 yang bagus-bagus, bukan yang saya pakai jalan, tapi yang malah yang bagus-bagus ya. Yang bagus, yang ada merek deh, yang lebih orisinil lah. Saya juga mau. Itu saya bilang silakan Anda bersedekah, saya butuhnya sekian, ambil sepeda saya. Tapi setelah tahu, ditanya kegunaannya untuk apa, setelah tahu untuk bersedekah, pada nggak jadi beli. Tapi sepedanya ya udah tetap aja, tapi langsung menyumbangkan. Iya, menyumbangkan dengan biaya yang tidak, memang beda. Dia bilang saya hanya bisa segini, nggak apa-apa. Saya bilang terima kasih. Dan alhamdulillah sepeda saya juga bukan berkurang, jadi nambah. Masih ada, malah nambah sepedanya. Nambah. Wow, luar biasa. Nambah sepeda. Sekarang di rumah ada berapa Gus koleksi sepedanya? Sepeda ontel itu ada 7, 8. Ini kalau gue bareng naik sepeda ya Gus, gak apa-apa ya berarti ya? Gak apa-apa, makanya kalau mas saya main ke Bandung, pengen sepeda, pinjem punya Gus aja ya? Boleh. Sepeda ontel ada, sepeda BMX juga ada. Kayaknya lengkap ya sepedanya. Kita juga saya juga kan ikut di Sahabat Touring Nusantara itu juga, dan saya juga sebagai dari FBI. FBI apa tuh? Federal Bandung Indonesia. Wih, Federal Bandung Indonesia, keren nih. Bukan FBI Amerika lah ya. Iya. Ini FBI-nya. Di Bandung juga ada FBI. Ada FBI-nya. Oke, nah tapi waktu yang dipakai Gus Ontel buat ke Solo itu sepeda tipe apa itu Gus? Itu Damas, jadi palang ke bawah. Tidak, itu umurnya baru tahun 60-an lah. Sepedanya dari tahun 60-an, luar biasa. Mereknya Norman. Iya. Itu sudah Gus Ontel gunakan sejak dulu? Iya, sejak dulu, ada 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sepeda itu, berarti itu yang cikal bakalnya Gus Ontel hobi bersepeda itu sepeda itu, atau mungkin ada sepeda sebelumnya? Ada ya, sepeda yang digantung itu. Sepeda yang digantung? Yang 2, yang Hummer itu. Jadi ada lagi satu, tinggal batangnya waktu saya masih SMP ya. Itu aja burger, tapi tinggal batang sekarang. Tinggal batangnya? Ya, sedang dibangun tapi sampai sekarang belum dikerjakan. Oke, luar biasa sekali. Tapi tadi kan kita balik ke tema donor darah tadi ya Gus ya. Kalau Gus tadi sudah menyampaikan bahwa sudah donor 128 kali yang tercatat. Efek samping yang dirasakan di diri sendiri itu apa sih Gus? Efek dari itu saya ada lebih ringan. Dan waktu itu saya bahkan ada penyakit, ya mungkin saya punya migrain. Migrain. Jadi kalau udah migrain saya cepat-cepat cari batu es ditempelin di kepala. Pertolongan pertamanya gitu ya, tempel batu es. Alhamdulillah dengan seringnya berdonor darah, migrain saya mulai berkurang. Migrainnya mulai berkurang lah ya. Oke, berarti sekarang sembuh lah ya? Migrainnya insya Allah ya Gus ya. Oke, luar biasa. Ternyata banyak sekali manfaat dari donor darah itu ya. Selain membantu sesama, ternyata efek yang dirasakan dalam diri pun juga luar biasa. Ya, terasa lebih energik lah. Kelihatan Gus, kita terlihat seumuran ini. Iya. Umur bapaknya gitu. Nah, oke. Gus Ontel, ada nggak nih pesan buat anak-anak muda di luar sana ya, biar giat donor darah atau giat untuk melakukan kegiatan kemanusiaan?
baiklah untuk sahabat-sahabat, adik-adik yang mendengarkan ini, mari kita sama-sama berbagi dengan apa yang kita bisa bagi. Betul. Walaupun sekarang misalnya kalau kita katakan, oh saya harta saya, atau silahkan, saya tidak punya harta atau tidak punya yang lain, tapi Allah masih kita memberikan kesehatan kita, betul, darah kita yang tiap 2 bulan itu berganti. Kalau kasihan, jadi kalau tanpa berganti sayang sekali, nanti nggak ada sirkulasinya. Iya, betul, nah betul. Itu nanti akan jadilah itu yang jadi mungkin menjadikan penyakit. Kalau memang itu pasnya, nanti ngobrolnya sama orang PMI aja deh. Nah, jadi saya harapkan kepada saudara-saudara saya, insya Allah lah saudara saya ini sekarang dengan media sosial yang begitu canggih, akan lebih tahu daripada saya manfaat dari donor darah, atau minimal kita bisa berbagi di antara kita. Insya Allah apa yang kita bisa lakukan sama-sama, sesama kita berbagi, seperti yang dikatakan terima kasih. Makanya kalau kita jangan hanya nerima aja, tapi harus bisa mengasihi. Betul. Sedangkan yang dikasih itu kalau dia terima, tidak akan dikasih itu tidak akan sebesar yang kita terima. Insya Allah itu akan berkah. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu luar biasa sekali teman-teman semuanya nih, pemuda-pemuda yang ada di sana bisa mencontoh semangatnya Gus Ondel ya. Gus Ondel aja rela loh goes dari Bandung sampai ke Solo ya, demi mensosialisasikan donor darah. Dan manfaatnya juga sudah dirasakan oleh Gus Ondel sendiri, bahwa badan menjadi lebih sehat, alhamdulillah. Terus terlihat awet muda. Gitu, oke. Jadi jangan lupa buat donor darah. Nih kalau Gus Ondel goes lagi, berani nggak nih Gus? Siap ya, oke. Maka mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan teman-teman ontelis yang ada di Solo. Oke, luar biasa. Ntar saya tinggal nunggu undangannya aja. Ntar teman-teman ontelnya jangan lupa diajak donor juga ya Gus ya. Siap. Sudah berjalan, jadi di saya ada teman-teman ontel itu, adik sepupu 2 yang udah 100. Udah 100 kali donor juga. Ada 4 ya, yang 100, 75 dan 50. Terus teman-teman SMA juga ada, yang bahkan udah 135 gitu di atas saya. Luar biasa. Ini kalau misalkan yang ketemu presiden itu nerima penghargaan donor, Gus Ondel berarti bisa reuni dong Gus sama teman-teman ya pendonor yang lain ya kan? Dengan pendonor lain. Oke, luar biasa Gus, nanti kapan-kapan kita akan sambung lagi obrolannya. Semoga kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu lagi ya. Oke, saya tunggu goesnya lagi. Siap. Baik, gitu aja sahabat PMI, jangan lupa donor darah. Semoga sehat selalu, dadah.